Siap. Ya, simulasi kamera. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita ketemu lagi ya untuk melanjutkan kegiatan dari program Sekolah Penggerak. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin sebelum kita memulai kegiatan, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa supaya kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kami persilahkan pada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Instruktur dan rekan-rekan semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk menghemat waktu, saya persilakan kembali kepada Bapak Instruktur untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Bu Hartati. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu sekalian? Masih semangat? Alhamdulillah. Semangat. Alhamdulillah. Bagaimana tugas-tugasnya di LMS? Ada yang kesulitan? Sementara dikerjakan. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita. Jadi kami akan mempersilahkan beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kemarin. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil tugas kerja kelompoknya. Silahkan siapapun yang ingin menjadi perwakilan dari kelompok 1, silahkan Bapak Ibu sekalian. Baiklah, terima kasih. Saya Nasruddin mewakili kelompok 1 untuk mencoba membacakan hasil daripada diskusi kelompok 1. Silahkan Pak Nasruddin. Terus bantu untuk menampilkan bahan ajarnya. Bapak dan Ibu, baiklah saya akan bacakan hasil daripada diskusi kelompok 1, yaitu yang pertama kita persiapkan adalah konsep modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan lebih bermakna. Komponen modul ajar. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang mendasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar biasanya ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi komponen inti daripada tujuan model komponen pembelajaran adalah yang pertama adalah identitas modul, informasi tentang modul ajar yang akan dikembangkan, yaitu nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar, jenjang sekolah, SD, kelas. Alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. C. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir daripada
suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil Pancasila, pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Lanjut. 6. Dimensi profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan terintegritas dalam seluruh mata pelajaran melalui materi, isi pelajaran, pedagogi, dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Lanjut. D. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk dan sumber bahan ajar lain yang relevan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dengan keterbatasan atau kelebihan teknologi, termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler, tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar terbatas hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Peserta didik dengan pencapaian mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi, HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. F. Modul pembelajaran merupakan atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Modul pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dan dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh, luar jaringan, dan blended learning. A. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dalam pembelajaran dan harus bisa diuji dengan sebagai bentuk asesmen untuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta, informasi, dan juga prosedural, memahami konseptual, pemikiran, dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif sebagai strategi komunikasi. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nanti dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. C. Pemahaman bermakna. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lanjut. D. Kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Lanjut. Asesmen.
Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jenis asesmen, ada beberapa jenis asesmen, diantaranya adalah asesmen sebelum pembelajaran atau biasa juga diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Bapak dan Ibu, demikianlah hasil diskusi daripada kelompok 1 ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Fasilitator. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nasruddin atas presentasinya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin menanggapi atau ingin sharing pendapat. Silahkan raise hand. Oke, baik, silahkan. Yang pertama dari Ibu Asia Bau, silahkan Ibu. Mohon diaktifkan mic-nya terlebih dahulu, Bu Asia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya mendengar dari pemaparan dari Pak Nasruddin, di mana disampaikan bahwa ada beberapa komponen modul ajar. Salah satu komponen modul ajar yang disampaikan adalah pertanyaan pemantik. Saya sendiri belum memahami betul bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan pertanyaan pemantik. Jadi mungkin bisa Pak Nasruddin menyampaikan, memberikan contoh bentuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam kategori pertanyaan pemantik ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Asia. Silahkan Pak Nasruddin mungkin ingin menanggapi atau mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menanggapi. Silakan. Ya, baik, silakan Ibu Ejiros. Terima kasih banyak Bapak narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, terima kasih Bu Asia, di mana Bu Asia tadi menginginkan salah satu contoh ya pertanyaan pemantik ya Bu Asia, di mana kita ketahui bahwa pemantik itu dibuat oleh guru, suatu pertanyaan yang dibuat oleh guru yang dapat menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Contoh misalnya ya, pada pembelajaran menulis cerpen, guru kan dapat mendorong pertanyaan pemantik seperti apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca. Nah, itu adalah salah satu contoh pertanyaan pemantik yang dapat diberikan kepada siswa yang telah disusun oleh guru atau yang telah dirancang oleh guru. Itu barangkali Bos ya. Terima kasih Bu. Ya. Baik, kembalikan ke Bapak Instruktur. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya masih ada lagi. Ya, silakan Ibu Hartati. Iya, terima kasih banyak kepada Bapak Fasilitator. Ini pertanyaan saya tujukan kepada kelompok 1, di mana tadi telah menampilkan tentang komponen dari modul ajar itu. Nah, tadi sempat itu ada sekilas saya lihat di layar tampil komponen modul ajar yang sudah tersusun rapi. Jadi kalau bisa sistematis ya, tersusun sistematis. Kalau bisa tolong ditampilkan kembali itu komponen modul ajar yang sudah tersusun secara sistematis itu, agar kami bisa langsung memahami, oh seperti ini komponennya. Iya, terima kasih sebelumnya kepada kelompok 1. Baik, terima kasih Bu Hartati. Silahkan mungkin dari kelompok 1, silahkan ditampilkan kembali. Saya tampilkan kembali ya komponen. Silahkan. Ya. Ini mungkin ya. Iya. Oh, jadi secara umumnya komponennya itu terbagi 3 ya.
secara garis Ya. besar, iya, terdiri informasi umum, komponen inti, inti dan dan lampiran. lampiran. Iya, iya. Saya kira ini sangat Tadi Bu membantu Tati, ya. ini Iya. mungkin bisa saya bantu ya sedikit. Iya. Bahwa di dalam komponen penyusunan modul ajar ini itu terdapat 3 item yang paling yang harus kita pahami, bahwa di mana informasi umum ada ada poin-poinnya, komponen inti dan lampiran. Nah, informasi umum ini ya di mana di dalamnya terdapat bahwa tercantum ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana, target peserta didik, dan model pembelajarannya. Nah, sedangkan komponen intinya itu disitulah terdapat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, di mana tadi ada yang teman kita yang sudah tanyakan yang mana pertanyaan pemantik. Nah, disitulah masuk di dalam komponen inti. Ada kegiatan pembelajaran, ada asesmen, pengayaan, dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Nah, kemudian yang ketiga itu lampiran. Nah, lampiran ini ada di dalamnya lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, yaitu glosarium dan daftar pustaka. Nah, Bu Tati, ini mungkin yang sempat kita perlihatkan yang ada sedikit penjelasan tentang komponen-komponen modul ajar yang utama. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Hajaros. Ya, silakan dilanjutkan Bapak fasilitator. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sedikit lagi Pak. Silakan Ibu Asia. Pak. Silakan Ibu Asia. Terima kasih Pak untuk kesempatan kedua kali yang diberikan. Terima kasih. Ini saya tadi mendengar di bagian komponen modul ajar pada kompetensi inti, ada saya membaca itu tadi saya sudah bisa menyampaikan glosarium apa? Glosarium. Bisa mungkin glosarium. Bisa minta dari kelompok 1 untuk sedikit memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya apa itu glosarium. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Asia. Silakan dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang dimaksud dengan glosarium ini adalah semacam kamus yang memuat arti istilah-istilah baru yang ada di dalam buku tersebut. Jadi arti istilah baru yang ada dalam buku tersebut. Kamusnya itu buku, kamus istilah yang ada di dalam buku tersebut. Itulah yang dimaksud dengan glosarium. Terima kasih Pak. Termasuk kata-kata baru. Mungkin saya bisa tambahkan. Bisa saya tambahkan. Iya. Tadi Pak Instruktur, saya bisa tambahkan sedikit bahwa yang dikatakan glosarium itu adalah merupakan salah satu kumpulan istilah-istilah atau kata-kata baru yang mempunyai makna. Contoh yang misalnya puisi, apa itu artinya puisi? Ya, seperti itu mungkin pantun, apa yang maknanya pantun dengan ada jadi lengkap ya. Itu yang dikategorikan di dalam komponen modul ajar itu di dalam lampiran yang tergolong glosarium ya. Itu barangkali Bu Asia. Ya. Saya kembalikan ke Bapak Instruktur. Baik, terima kasih Bu Rosmiati. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir bagus sekali tadi sudah ada sharing satu sama lain mengenai modul ajar, dan saya pikir Bapak Ibu sekalian sudah memahami seperti apa itu konsep modul ajar, kemudian komponen-komponen apa saja yang perlu ada dalam menyusun modul ajar. Intinya Bapak Ibu sekalian, modul ajar itu adalah media yang merupakan implementasi dari tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, di mana profil pelajar Pancasila itu merupakan sasaran akhir dari penyusunan modul ajar itu sendiri. Sedangkan tadi komponen-komponen modul ajar tadi sudah disebutkan, ada komponen inti, kemudian ada informasi umum, kemudian ada lembar kerja siswa dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian sudah melakukan diskusi dan sharing pendapat mengenai modul ajar dan konsep modul ajar, nanti Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk menyusun seperti apa itu kira-kira modul ajar
Nanti untuk kegiatan ini nanti kami minta Bapak dan Ibu sekalian menyusun modul ajar dengan memasukkan semua komponen yang ada. Jadi bukan hanya komponen inti, tapi memasukkan mulai dari informasi umum, komponen inti, dan lampiran-lampiran jika ada. Termasuk tadi glosarium yang dibahas dan daftar pustaka. Pertanyaan pemantiknya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian silahkan menyelesaikan tugas untuk membuat modul ajar. Boleh nanti melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nanti siapa tahu ada yang mungkin masih kurang dipahami, nanti silahkan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, silahkan nanti saling memahamkan dan saling mengkonfirmasi jika mungkin ada hal-hal yang kurang dimengerti. Baik Bapak Ibu sekalian, Insyaallah, Pak. saya pikir sampai di sini kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Selamat mengerjakan tugas-tugas di asinkronus. Jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa menyelesaikan program ini dengan hasil yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir sampai di sini kegiatan kita. Saya tutup. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan partisipasinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.